Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah SWT telah memberikan kita kesempatan dan sehingga kesehatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul sehingga kita bisa beraktivitas Ada yang masak enggak? Ada. beraktivitas pada hari ini. Langkah yang kedua, selawat berkaitan salam jaruh Lagi yang mau siap. junjungan malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membolak balik yang telah membalaskan dari alam setelah menuju alam terang-terang. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Maktur Hasibuan, Minggu 1/14/02/0129. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dilherdi MAG. Baiklah, seperti biasa di sini saya akan membacakan Quran, menghafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 dan mengartikannya dan seterusnya menafsirkannya. Baiklah, langsung saja itu menghafalkannya. Belum. Innalladzina yaquluna ma anzalallahu minal kitabi wa yasfaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Baiklah, itu adapun terjemahannya yaitu sesungguhnya orang-orang yang menginginkan apa yang telah diturunkan Allah yaitu kitab penunjuannya dengan harga yang sedikit murah, karena itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka yang siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang
membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beratnya mereka menentang api neraka. Yang dem- yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran, kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Selanjutnya yaitu adapun tafsirannya, yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 174, yaitu orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya disebabkan berturutkan keinginan dan hawa nafsunya, serta takut akan kehilangan pengaruh dan kedudukan, dan khawatir tidak akan mendapatkan kekayaan dan harta benda lagi. Mereka itu orang yang telah menjual agama dengan harga yang amat murah. Apalagi arti kesenangan hidup di dunia ini yang bersifat sementara saja kalau dibandingkan dengan kenikmatan hidup di akhirat yang kekal abadi. Barang-barang yang mereka dapatkan di dunia ini dengan jalan yang sesat di akhirat nanti akan menjadi api yang menyala-nyala yang selalu mereka telan dan masuk ke dalam perut mereka sehingga mereka amat tersiksa. Di samping itu, Allah sangat murka kepada mereka sehingga apapun yang mereka keluhkan dan dengan cara bagaimanapun mereka memohon ampunan agar dikasihani, Allah tidak akan mendengarkan keluhan dalam permintaan mereka. Allah tidak akan mau berbicara dengan orang yang selalu menyembunyikan apa yang dituliskannya dan selalu durhaka kepadanya. Allah tidak akan menghapus dosa mereka dan tidak pula akan membersihkan mereka dari kesalahan serta kesesatan di dunia. Bahkan bagi mereka telah disediakan ajab yang pedih. Menukar kitab suci dan petunjuk yang ada di dalamnya dengan kepentingan dunia sama halnya dengan merelakan diri untuk masuk ke neraka. Bawangnya mana tadi yang mau dimasak? Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat karena kemurkaan Allah atas perbuatan mereka sekaligus sebagai penghinaan untuk mereka. Tadi kan mau masak goreng tapi kan ini. Bawangnya mana? Di belakang. Di belakang. Sampai nanti ya. Ya? Ya tapi cuma dikit, nasi dikit cuma nasi Yang mana tadi ini? dikit loh. Jadi? Jadi maksudnya gimana? Masak di garing nggak? Kemurkaan Allah atas perbuatan mereka sekaligus sebagai penghinaan untuk mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa akibat perbuatan mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 175. Mereka itulah orang-orang yang kembali ke kesesatan dengan petunjuk yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Bahkan sebenarnya mereka telah membeli siksaan dan ampunan. Sesungguhnya yang mereka lakukan ini adalah jual beli yang amat merugikan, yang tidak akan dilakukan oleh orang yang waras. Pikirannya serta dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi meskipun mereka telah diberi akal pikiran, mereka tidak mempergunakannya karena telah dipengaruhi hawa nafsu dan disilaukan pangkat dan kedudukan. Mereka giat dan jeli mengerjakan perbuatan yang akan janganlah Cukup kan? kau. Biar kotor kan? Mereka giat dan jeli mengerjakan memasukkan mereka ke dalam neraka kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu orang-orang yang bersifat di atas adalah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan serta ampunan Allah dengan siksaannya. Betapa beraninya mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan.
Allah takut terhadap keberanian mereka untuk melakukan hal itu. Maka kalian wahai manusia, takutlah terhadap keberanian, kesabaran dan keberanian mereka di neraka. Ini sebagai sebuah penghinaan dan perendahan terhadap mereka. Selanjutnya yaitu mereka yang menyembunyikan isi kitab suci itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang menukar petunjuk yang berasal dari Allah melalui Rasulnya dengan kepentingan duniawi karena mengikuti hawa nafsu dan menukar azab dengan ampunan, yakni lebih memilih azab neraka daripada ampunan Allah. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka, padahal mereka tidak akan sanggup menahan siksa neraka yang sangat pedih dan menyakitkan. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Berjalan Selanjutnya itu Allah telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya yang membawa kebenaran, sedangkan mereka menyembunyikan dan menafsirkannya menurut hawa nafsunya, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam di antara mereka. Orang yang mempertengkarkan kebenaran yang dibawa oleh kitab itu sudah jauh menyimpang dan terperosok ke dalam jurang kesesatan. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Selanjutnya yaitu yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, tetapi mereka berselisih paham tentang kebenaran informasi kitab Al-Quran, sehingga ada yang menolak isinya secara keseluruhan dan ada yang menolak sebagian isinya dan menerima sebagai yang lain. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran informasi kitab itu hanya mereka dalam berpecah dan penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Selanjutnya yaitu demikian itu yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menyala api dan seterusnya disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya. Berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya. Mereka beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jalan yang menyembunyikannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni orang-orang Yahudi, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, yaitu tentang Al-Quran, sebagian mengatakan sebagai syair dan yang lain sihir, dan sebagiannya lagi sebagai tenun, berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Enggak. Gitu aja loh. Ya gitu aja. Enggak. Iya. Enggak. Iya.
Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.